Di sebuah ruang keluarga yang sederhana, seorang remaja duduk santai di sofa, asik menatap layar ponselnya. Wajahnya datar, cuek, tak menggubris suara televisi yang menyiarkan berita peringatan Hari Kemerdekaan. Sorotan kamera menunjukkan bendera berkibar dan pidato kenegaraan, tapi remaja itu tetap tenggelam dalam dunianya sendiri. Sementara itu, di ruangan sebelah, seorang kakek duduk sendiri di kursi kayu usang. Tatapannya dalam, penuh haru. Ia menggenggam erat sebuah foto hitam putih yang sudah mulai pudar. Potret dirinya bersama teman-teman seperjuangan di masa muda. Matanya berkaca-kaca, mengenang masa-masa sulit namun penuh semangat saat mempertaruhkan nyawa demi kemerdekaan yang kini terasa asing bagi generasi muda di rumahnya sendiri. Ngapain sih kek masih repot upacara segala? Sekarang kan udah enak. Dulu, kami tidak punya apa-apa, selain tekad untuk bebas. Kami rela mati agar kamu bisa main HP hari ini. Jangan biarkan bendera ini hanya jadi simbol, jadikan dia semangatmu. Di sebuah desa yang damai nan asri, terhampar sawah hijau, pohon kelapa yang melambai, dan tawa anak-anak yang bermain di pematang. Namun di balik ketenangan itu, berkumpul jiwa-jiwa pemberani yang sedang bersiap. Di bawah sinar matahari pagi, para pemuda desa, petani, guru, dan bahkan santri berkumpul dalam semangat yang sama, melawan penjajahan, merebut kemerdekaan. Dengan senjata seadanya dan semangat tak tergoyahkan, mereka bersiap menghadapi serangan pasukan kolonial Belanda. Saudaraku, hari ini kita berdiri bukan hanya untuk tanah air, tapi untuk anak cucu kita kelak. Bambu runcing di tangan kita bukan sekadar kayu. Itu adalah simbol keberanian, kehormatan, dan tekad tak tergoyahkan. Karena kita datang dengan hati yang merdeka. Merdeka atau mati. Merdeka! Ini bukan sekadar pertempuran. Ini adalah tekad bangsa untuk hidup merdeka. Di tengah belantara dan medan yang sulit ditebak, strategi gerilya menjadi andalan. Para pejuang menyatu dengan alam, bergerak dalam senyap, menyerang dengan cepat. Asap membumbung, teriakan semangat menggema. Bukan hanya tubuh yang bertaruh, tapi jiwa, harapan, dan mimpi akan tanah air yang bebas. Merdeka! Di bawah langit labu, pasukan kolonial penjajah memasuki sebuah desa yang sunyi. Langkah mereka berat, debu beterbangan. Rumah-rumah tertutup rapat, menyembunyikan bisu yang mencurigakan. Mereka berhenti di lapang dekat jalan. Senjata diturunkan, napas dihela, namun mata tetap awas. Karena tanpa mereka sadari, dari balik pohon dan semak, mata-mata rakyat tengah mengintai, menanti,
dalam diam yang penuh perlawanan. What's this? Apa ini? Seperti kentang tapi besar dan kotor sekali. Don't you know? Itu singkong, bro. Bullets, milik warga masyarakat Silendo Terisi. Jangan dikira kentang raksasa dari Eropa ya. What? Bullets? Saya tidak tahu ini punya siapa. Saya pikir, ya, hadiah dari alam. Kau lihat itu? 5 orang, mungkin 6. Mereka sedang istirahat, bakar singkong. Tapi tetap bersenjata. Sialan. Itu singkong milik Bapak Narkat juga mereka embat. Bolet milikku juga, Well, walaupun boleng-boleng. Pantas perut mereka buncit bukan karena strategi, tapi kebanyakan nyolong umbi. Dasar penjajah. Udah, ayo kita kembali ke markas. Kasih tahu tentang ini ke komandan. Di tengah gelapnya malam dan kobaran api yang menyala di kejauhan, sekelompok prajurit Indonesia bersama para gerilyawan tampak berjalan sigap melewati jalanan tanah di sebuah kawasan pedesaan. Wajah mereka penuh tekad dan kesungguhan, mencerminkan semangat juang yang tak pernah padam. Rumahku hangus semua, Komandan. Ibuku masih di dalam ketika api mulai menjalar. Raka, aku juga kehilangan keluargaku. Tapi rasa sakit ini yang akan jadi tenaga kita. Setiap langkahmu malam ini adalah langkah untuk mereka yang telah tiada. Dan untuk warga masyarakat Terisi, Karangturi, serta Indonesia Raya kita harus berjuang demi mereka. Besok pagi sebelum matahari naik, kita serbu pos Belanda di Toang Jatimunggul. Titik serang dari 2 arah, barat lewat Alas, timur lewat Desa Loyang. Pasukan patroli Belanda biasa ganti shift pukul 04.30. Kita bisa tangkap mereka saat lengah. Anak-anak Trisi Wetan sudah siapkan jalur. Diam-diam kami bisa masuk tanpa jejak. Tapi kami butuh aba-aba yang pasti. Aku dan dia pimpin serangan depan. Tapi kita butuh pengalih perhatian dari barat. Bisa kau urus, Weli? Insya Allah, bisa-bisa sudah saya siapkan sesuatu. Kita tak punya banyak peluru, tapi kita punya keberanian, tanah ini, dan kemerdekaan yang menunggu. Ingat, bukan jumlah kita yang menentukan kemenangan, tapi tekad kita. Merdeka! 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 Besok pagi, kita mulai bergerak sebelum matahari terbit. Mereka bilang pasukan penjajah sudah mulai berkumpul, mendekat dari arah Gabus Wetan. Iya, aku dengar juga. Warga sudah mulai mengungsi diam-diam. Tapi kita nggak bisa mundur sekarang. Kita bukan cuma jaga desa ini, kita jaga harapan orang-orang yang percaya kalau tanah ini milik kita sendiri. Weli, nanti pagi pukul 5 kamu harus sudah standby di lokasi. Ada info, tank kolonial bakal lewat jalur Cikedung Cikamurang. Kamu tunggu di sana, siap siaga. Siap, laksanakan. Kamu jalan lewat Jatibarang, belok kiri, terus ke kanan, terus kiri lagi. Loh, ribet amat ya. Dari markas tinggal lurus aja udah nyampe tuh. Lebih cepet. Nggak bisa. Itu buat supaya durasi videonya biar panjang.
Jadi ini perang atau syuting, bos? Dua-duanya. Waduh. Biar bisa masuk bioskop nanti. Jauh-jauh dari Eropa, pelatihan militer elit. Pas nyampe sini disuruh cabut singkong. Ini bukan perang, bro. Ini pertanian terpadu. Dasar penjajah kelaparan. Bolets belum sempat aku panen, sudah disikat duluan. Lihat saja nanti. Aku akan balas dendam ke Eropa. Kuhabiskan semua kebun kentangnya. Sekalian kulitnya. Wahai para pejuang tanah air, dengarkanlah baik-baik. Perjuangan kalian bukan semata-mata mengangkat senjata, tetapi juga menegakkan maruah bangsa dan agama. Setiap langkah kalian di medan juang adalah amal. Setiap tetesan peluh dan darah adalah saksi cinta kalian kepada tanah ini. Jangan gentar. Kemenangan bukan semata dalam tangan, tetapi dalam niat yang tulus dan hati yang ikhlas. Ingatlah Allah bersama orang-orang yang sabar dan berjuang di jalan yang benar. Berdoalah dengan sungguh dan bertempurlah dengan semangat yang membara. Jika kalian gugur, maka gugurlah kalian sebagai syuhada. Kalian bukan hanya pejuang, kalian adalah harapan bangsa. Bagaimana? Warga Karangsuwung semua sudah dievakuasi? Apakah perkampungan sudah kosong? Belum 100% bersih, Komandan. Masih ada satu keluarga yang belum mau meninggalkan rumahnya. Loh kenapa? Sesuai hasil musyawarah kemarin, sebelum jam 6 pagi kita mulai menyerbu pos kolonial penjajah. Sekarang sudah jam 5, tinggal 1 jam lagi. Iya, saya paham, Komandan. Tapi yang satu ini agak rumit. Saya nggak berani maksa. Memang siapa dia? Suruh saja dia menghadap saya. Saya yang akan turun tangan langsung. Komandan, dia mertua saya. Katanya belum mau pergi sebelum sandal sebelahnya ketemu. Darurat nasional. Tapi kita kalah sama sandal jepit. Kalau boleh saran, Komandan, kita serang Belanda sambil bantu nyari sandal. Siapa tahu mereka yang nyolong. Sampaikan segera kepada semua pemimpin dan gerilyawan. Rencana penyerangan besok pagi kita ubah. Tidak ada satupun yang bergerak sebelum ada aba-aba dariku. Pahami baik-baik, ini penting. Siap, Komandan. Perintah akan segera saya teruskan. Hadeh. Memang si Nur Fauzi itu ya. Pagi-pagi buta udah nyuruh aku jadi peran beginian. Mana kostumnya panas, senjatanya berat, belum sarapan pula. Ini bukan syuting, ini siksaan namanya.
Hei, ada apa itu di luar? Ramai sekali seperti pasar malam. Terdengar suara bising. Tuan Sersan, kita diserang. Gerilyawan Indonesia mengepung kita dari semua arah. Oh, saya kira ada hajatan di desa. Kupikir musik orkes dangdut Dian Anics mulai manggung. Pantas kita diserang mendadak. Kamu habiskan semua singkong punya mereka. Komandan, lihat. Gerilyawan sudah menyerang posko 1 milik penjajah tanpa nunggu aba-aba dulu. Ya, saya dengar ledakan itu. Ini mencurigakan. Menyerang lebih awal. Coba pakai HT-mu hubungi Faisal. Perintah darurat bersiap menyerang sekarang juga. Siap, Komandan. Ya ampun, ini sandal mertuaku. HT-nya ketukar tidak sengaja ku bawa. Kenapa, Yuda? Ada masalah? Baik-baik saja, Komandan. Aman. Semua orang udah pergi, tapi aku belum bisa. Sandalku, yang sebelah lagi kemana ya? Nggak mungkin ku tinggal. Nggak lengkap rasanya jalan cuma pakai satu. Kaki satunya nanti kedinginan, seperti hati yang separuh ditinggal. Hade. Tank Belanda katanya mau lewat sini. Aku siap, tapi sudah 5 jam aku nunggu. Tanknya belum juga datang. Mereka pakai Google Maps apa peta sih? Nyasar kali ya? Atau mungkin lagi ngantri di pom bensin Raja Singa. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Halo. Subhanallah, sumpah itu bukan tank, itu gerobak tahu bulat. Waduh, ini sabotase, taktik pengalihan musuh, atau agen rahasia Belanda menyamar jadi tukang tahu. Tapi jujur, baunya enak banget. Aroma menggoda iman lebih dari propaganda radio Belanda. Mungkin tahu bulat ini tank versi ekonomi. Persis tank, cuma isinya bukan peluru, tapi crispy. Kemerdekaan bukan hanya tentang tanggal di kalender atau upacara di pagi hari. Ia adalah warisan, hasil dari darah, air mata, dan pengorbanan mereka yang berani bermimpi tentang tanah yang bebas. Hari ini, mungkin kita tak lagi mengangkat senjata. Tari perjuangan belum usai. Tugas kita adalah menjaga makna kemerdekaan itu sendiri. Menghargai sejarah, menghidupi nilai-nilai persatuan, dan tak pernah melupakan siapa yang membuat kita bisa berdiri bebas hari ini. Karena kemerdekaan bukan hadiah, ia adalah titipan. Saya Nur Fauzi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah menyaksikan film pendek ini.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam cerita yang disajikan. Semoga tayangan sederhana ini bisa memberikan makna, menghibur, dan menggugah semangat kebangsaan kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Merdeka! Merdeka! Kamu, tanah ini belum merdeka kalau kau hanya diam. Bangkit, sekarang saatnya berjuang. Kita tak bisa mundur lagi. Di belakang kita rakyat, di depan kita harga diri bangsa.
Captain. Kita sudah merapat di perairan Indonesia. Ya, tadi saya pantau lewat teropong. Di belakang bukit sana ada bangunan mencurigakan. Pasti itu pos pertahanan milik pejuang Indonesia.